eh, kalau kita merujuk pH ya, Mhm. merujuk kualitas pH, Dirut. ya pH yang harus kita distribusikan minimal 6. Ya. Tapi pH air baku ya di Kabupaten Penajam itu 2,8. PLN lagi mati, off. Ya, kalau PLN mati itu secara otomatis pabrik itu kan shutdown ya, Iya, langsung shutdown. mati. Meskipun matinya itu cuma 2-3 menit. Karena ketika dia dihidupkan, dia butuh ketika waktu dia dihidupkan kan pompa itu mendorong air kan. Betul. Nah, dorongan atau tekanan pada pipa itu membuat turbulensi pada pipa. Sehingga kotoran-kotoran yang tahunan yang melekat di pipa-pipa yang lama itu guguran semua. Ada masyarakat yang berkeluh. Karena begini, biasanya kasus-kasus seperti ini setelah diselidiki di lapangan, dilakukan pengecekan ke lapangan, itu ditemukan kesalahannya bukan pada PDAM-nya, tapi karena pemahaman masyarakat tentang penggunaan air itu yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita sambarin yang ngurusin di Kabupaten Pajang Pasir Utara itu Dirut Rumda dan Unkaka. Ya, itu Perumda, betul, betul. Dan hari ini kita langsung bareng dengan Pak. Tuh, bareng dan kita akan ngobrol dan ngulik beberapa hal. Dengan agenda ini ada beberapa hal sebelumnya akan mengulik beberapa pertanyaan yang langsung ke tim. Apa kabar Pak Dirut? Baik, Mas Said. Saat ini? Ya, yang pertama kita menyelesaikan agenda tahunan di bulan terakhir di tahun 2025, ya mempersiapkan beberapa hal yang berhubungan dengan tutup tahun kegiatan. Nah ini Pak Dirut. Kita hari-hari apa nih? Ya, pastinya ya berkunjung dari satu unit ke unit yang lain, kemudian berkeliling ke beberapa daerah yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan untuk kemudian kita bereskan di lapangan. Nah, yang berikutnya juga saat ini kan kita lagi sibuk-sibuknya menerima peserta magang nasional ya, batch kedua yang kebetulan Perumda Air Minum dan Untaka ini juga dapat kesempatan kuota untuk menampung peserta magang nasional. Punya kuota ya? Ada kuota kita dari kementerian dan ini satu-satunya yang ada di Penajam. Jadi entitas badan usaha, badan hukum yang ada di Kabupaten Penajam yang mendaftar dan menerima peserta magang nasional itu hanya PDAM saja. Luar biasa Pak Dirut. Tapi saya tidak mau kulik itu terlalu jauh Pak. Oke. Ini bahas tentang bagaimana lah. Oke. Karena air bersih ini kan kebutuhan karena tubuh kita itu terdiri dari Air. air. Ya. 70% Ya. lebih Ya. itu tubuh manusia dari air. Nah, air ini nah, bicara tentang masalah air, yang pertama bagaimana PDAM menjaga kualitas karena jujur aja Pak, kita kan Ya, betul. Betul, betul. Ya. bagaimana organisasi ya itu penyaluran air bisa di jalan memastikan baik saya. Oke. Jadi kalau bicara air itu kan komponen air itu banyak. Ada air limbah, ada air permukaan, air bawah tanah dan sebagainya. Nah, berbicara tentang kualitas air yang kita distribusikan kepada masyarakat, di PDAM Kabupaten Penajam itu kita tiap bulan selalu memeriksakan kualitas air bersih kita di Laboratorium Kesehatan Daerah di Balikpapan beserta dengan beberapa provider yang memeriksa kualitas air. Jadi dan itu tidak satu titik. Jadi kita selalu ngambil air bakunya, air produksinya, kemudian air yang kita distribusikan. Bahkan air yang didistribusi. Iya, itu diperiksa semua. Dan itu diperiksa macam-macam ya, mulai dari misalnya kandungan Fe-nya, kemudian kandungan BOD, COD-nya. BOD, COD itu biologinya ya. Kemudian COD itu chemicalnya. Jadi kandungan apa saja yang berpotensi membahayakan konsumen ya
kita treatment sedemikian rupa supaya air yang diterima masyarakat itu memang air yang sesuai dengan Permenkes nomor 2 tentang standar kualitas air bagi masyarakat yang akan dikonsumsi. Fadil, Iya, bicara tentang kualitas air. Seperti yang saya sampaikan, kualitas air kita itu kan betul, betul, betul. ya, Pak. Ya, jadi Kabupaten Penajam ini memang kalau bicara air, dia termasuk daerah yang sebenarnya tidak memiliki sumber air. Jadi andalan kita ini hanya dari memanen air hujan. Ada hujan juga. Ada hujan. Kemudian yang kedua, pada kondisi tertentu, kalau kita merujuk pH ya, merujuk kualitas pH, ya pH yang harus kita distribusikan minimal 6. Ya, tapi pH air baku ya di Kabupaten Penajam itu 2,8. 2,8 itu asam ya. Jadi 2,8 sampai 3 itu pH air baku kita. Kecuali untuk daerah tertentu, misalnya di Sepaku. Di Sepaku itu pH-nya mendekati 5 ya. Dia agak lumayan bagus. Ini terlalu berat ya. Nah, treatmentnya pasti dengan treatment bahan kimia. Tapi bahan kimia yang kita gunakan tidak boleh lebih dari yang ditentukan oleh Permenkes gitu. agar tidak konsumen kita. Betul. Ada juga treatment yang berhubungan dengan non bahan kimia, misalnya treatment lumpur. Jadi air yang yang jadi penetralisis. Ya, jadi gini. Kan biasanya air itu kalau dia kelihatan keruh begitu ya, berwarna kecoklatan, bilang orang itu nggak bagus diolah. PDAM menganggap itu justru air yang paling enak diolah gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada air yang bening banget, jernih banget, nah belum betul bagus. Nah itu kita treatment lumpur dulu. Kita treatment lumpur, kita belikan lumpur, kita aduk, dibelikan lumpur supaya dia mengikat. Nah, boleh. jadi emang agak aneh ya. Jadi tapi masing-masing daerah ya beda ya. Treatment yang dilakukan di misalnya daerah kita sebelah Samarinda itu treatmentnya beda dengan kita karena dia airnya melimpah kan, dia bukan air pada hujan. Kalau kita memang air yang bersumber dari langit kan, nah di kita nggak punya mata air, nggak punya sungai, ya kan. Nah bendungan kita ada tapi ya itu tadi belum opsional ya, belum fungsional ya. Jadi bisa. Jadi tapi itu hanya untuk Kecamatan Sepaku. Jadi dia tidak bisa melayani Waru, melayani Babulu, apalagi melayani Sepaku. Ya. Tapi saya pengen itu akan jadi pertanyaan. Oke. Siap. Nah, untuk gangguan yang biasa terjadi, Pak, yang menyebabkan kondisi kita seperti saya bahwa ada gangguan teknis yang menyebabkan kondisi orang kan tahunya ya sebagai konsumen dia dapat pelayanan bagus ya, padahal tidak betul teknis yang kemudian berdampak karena saya betul dan ada waktu tertentu air kita memang untuk kadarnya naik. Iya itu betul. Bagaimana Pak dia menjelaskan? Jadi sebenarnya kalau PDAM itu banyak persoalan ya yang membuat itu kenapa air yang diterima masyarakat itu jadi tidak bagus. Salah satu contohnya misalnya karena ada tekanan baru tuh. Itu membuat air dipukul baru ya, karena hentakan baru membuat. Nah kita istilahkan di PDAM itu turbulensi pipa. Iya, akibat tekanan berlebihan dari pompa yang baru dihidupkan. Gitu. Oh itu salah satu penyebabnya. Nah penyumbang masalah lainnya adalah misalnya galian pada proyek. Ya, misalnya proyek-proyek baik proyek dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang tidak berkoordinasi dengan PDAM, kemudian melakukan kegiatan di atasnya itu membuat pipa pecah, pipa tergaruk dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi, yang diterima masyarakat itu pasti air yang bercampur dengan tanah, lumpur dan sebagainya, dan pasti keruh lagi. terkait pendistribusian didistribusikan ke pelanggan. Pipa kita ini
sebenarnya layak atau butuh maintenance atau ini kan takut jangan sampai pipa kita juga memang tertutup. Ya, jadi tapi sebenarnya gini, rata-rata umur pipa itu lifetime-nya itu 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15. Ya. Terus Pipa yang ada sekarang itu umurnya lebih dari 20 tahun. Jadi memang rawan pecah berarti. rawan pecah. Jadi memang perlu pekerjaan. Bisa itu. Bisa pipa 3/4 bisa. Dilindas sepeda Ada motor ya pasti habis dia. lenyap. Iya. Tapi zamannya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini sekarang memang yang dikencangin itu program prioritasnya adalah peremajaan. Remaja. Jadi meremajakan pipa yang lama, kemudian menumbuhkan jaringan baru. Menumbuhkan jaringan baru. Ya, misalnya gini. Misalnya yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil di periode pertama ini. Itu kita telah berhasil membangun jaringan perpipaan meremajakan itu kurang lebih hampir 24 sampai dengan 25 km pipa. Contohnya di Babulu. Di Babulu itu ada pipa tambahan sekitar 12 km dari Babulu darat ke Babulu laut. Nah itu kan di zamannya Pak Bupati nih. Kemudian yang berikutnya lagi di sepanjang pesisir. Corong, Selolowang, Tanjung, Tanjung Tengah. Nah itu kan dipasangi pipa itu. Kemudian meremajakan yang interkoneksi antara Petung dengan Lawe-Lawe. Nah jadi lumayan banyak lah program yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati di bidang perpipaan. Khususnya bicara remaja. Peremajaan ya. Pak Dirut, nih apa sih peningkatan pelayanan yang sedang dipersiapkan PDAM untuk beberapa tahun ke depan? Karena ini bicara tentang ini kan gini ya, kalau dalam program PDAM Bupati itu pernah berjanji tentang bagaimana pendistribusian air secara maksimal kepada masyarakat kita. Nah, apa yang kemudian bisa Pak Dirut bisa bantu apa jelaskan terkait tentang masalah ini, khususnya bicara tentang Oke. Kalau bicara teknikal, mungkin di tahun depan kita rencanakan semua unit kita itu menggunakan SCADA. SCADA itu monitoring yang otomatis gitu, tidak digerakkan lagi oleh manusia. Kan sekarang instalasi kita rata-rata konvensional. Masih konvensional. Jadi dari 7 instalasi kita hanya 1 yang semi modern, hanya di Lawe-Lawe. Selebihnya dijalankan secara manual oleh operator. Nah, kita rencanakan di tahun 2027 kita ubah sistemnya menjadi sistem SCADA namanya. Sistem SCADA itu sistem monitoring yang terintegrasi satu sama lainnya. Nah, kita bisa melihat di mana daerah yang bocor hanya dengan mengecek di monitor. Kita bisa melihat tekanan pada daerah ini berapa. Kemudian kita bisa melihat tingkat kekeruhan air yang kita salurkan. Itu nanti menggunakan sistem SCADA. berarti Digital semua. Nah itu salah satunya. Nah kemudian yang kedua inovasi berikutnya kita juga berencana mungkin menerapkan yang namanya DMA, District Meter Area. District Meter Area itu kita rencanakan, tapi ini lumayan mahal. Tapi untuk daerah tertentu bisa. District Meter Area itu adalah penggunaan smart water meter, di mana tidak lagi menggunakan sistem manual karyawan PDAM langsung ngecek satu-satu mengecek. Ini enggak. Jadi berapa yang digunakan pelanggan dalam 1 hari itu langsung masuk di dalam komputer kita. Langsung terkirim secara otomatis. Nah itu beberapa inovasi. Nah yang berikutnya lagi memang di tahun 2007 Bapak Bupati sudah menugaskan ya 2002 sampai dengan 2007, 2026, 2007 Pak Bupati sudah menugaskan kepada kami untuk melakukan pendampingan terhadap 24 PAMSIMAS, PAM pedesaan yang saat ini dikelola oleh kelurahan dan desa. Nah, PAMSIMAS ini atau PAM pedesaan ini itu agak sedikit menyulitkan masyarakat. Ya, Pak Bupati ini kepingin ada kemudahan. Yang dimaksud dengan PAMSIMAS ini unit pengolahan air bawah tanah, di mana kalau masyarakat butuh, dia datang ke sana bawa jerigen, bawa ember dan sebagainya, baru bawa ke rumahnya masing-masing. Nah untuk sampai dengan tahun 2026-2027 Pak Bupati tidak ingin seperti itu. Jadi Pak Bupati dan Pak karena masih banyak beberapa wilayah, ada betul. Kita baru 24 kelurahan dan desa yang kita layani. Artinya dari 54 kelurahan dan desa berarti PR kita masih 30 kan? Betul. Kelurahan dan desa. Nah,
24 Pamsimas ini itu tersebar di daerah yang tidak dilayani oleh PDAM. Pak Bupati menginginkan di tahun 2026-2027 sistemnya tidak lagi orang jemput air ke sana, tapi begitu putar keran di rumahnya air keluar gitu. Jadi dibangunkan jaringan perpipaan, dibuatkan water meternya, Jadi dibuatkan kayak semacam kayak ya mini PDAM, mini ya mini PDAM. Di setiap wilayah yang ada Pamsimasnya. Karena proyek Pamsimas kan proyeknya provinsi, ada juga proyek kabupaten tapi terbatas. Lebih banyak tuh proyek-proyek dari provinsi. Nah selama ini Pamsimas itu diresmikan hari ini, ya sudah tidak berfungsi lagi. ya. Jadi rame pada saat diresmikan. Kelompok Ya betul. Nah kita kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih dengan BUMDes setempat. Dan 2 bulan lalu kita sudah lakukan pertemuan dengan seluruh BUMDes, seluruh Koperasi Merah Putih, seluruh lurah dan desa. Kita kumpul dalam satu tempat dipimpin oleh Pak Bupati, kemudian kita jelaskan apa yang kita inginkan. Pak, Ya. Oke. ya juga nih yang tanya. Eh, Jadi bagaimana Bapak menjelaskan bahwa konsekuensinya ubit baik juga masalah. tarif. Ini Iya, iya, iya. Iya. Ma- Ya, ya, ya betul. itu ada apa gitu Iya, kan? iya, iya. Nah, ini pertanyaannya sini Pak. Iya, iya, iya. Oke. Jadi gini, pada dasarnya dalam kurun waktu 3 tahun ini tidak ada penyesuaian tarif. Tidak ada penyesuaian tarif, tidak ada kenaikan tarif, baik itu tarif penggunaan air maupun abonemen. Abonemen ya, abonemen itu biaya administrasi yang digabungkan dengan biaya penggunaan air, dibayarkan setiap bulan. Itu tidak ada kenaikan dan tidak ada penyesuaian. Kalau ada masyarakat yang berkeluh, karena begini, biasanya kasus-kasus seperti ini setelah diselidiki di lapangan, dilakukan pengecekan ke lapangan, itu ditemukan kesalahannya bukan pada PDAM-nya, tapi karena pemahaman masyarakat tentang penggunaan air itu yang kurang. Oh, Misalnya begini, 1 meteran air digunakan untuk 2 atau 3 rumah. Nah itu pasti harganya naik karena sistem banyak masih gitu ya. banyak kita banyak temukan. Jadi saran Meteran bisa dipakai sampai 2-3 orang. iya. Ya, rumah. Iya betul. Nah sistem pembayaran air itu menggunakan perhitungan kubikasi gitu. Artinya 10 kubik misalnya nih 10 kubik pertama itu Rp2.000. 10 kubik kedua itu kelipatan 2 menjadi 4.000. 10 kelipatan 3 itu menjadi kelipatan 2 berikutnya 6.000. Kalau dia menggunakan 3 rumah, ya kan, penggunaan air kan semakin tinggi, ya kan? Iya, jadi 10 kubik pertama 2.000 dan seterusnya. Gitu. Jadi masyarakat jangan sebaiknya karena ada kemudahan pemasangan air saat ini yang bisa dikredit sampai dengan 12 kali. Nah, jadi saran saya sebaiknya masyarakat buat meteran sendiri. Jadi misal kos-kosan nih, kos-kosan 10 pintu, gunakan 1 meteran, pasti meledak. Jadi saran kami kalau ada kos-kosan 10 pintu, masing-masing pintunya diupayakan memasang meteran air. Ini pasti Si jatuhnya. simulasi jatuhnya. Inilah air. Dianggap rumah. Iya. Kenapa kok bisa tiba-tiba polisi jadi lebih besar? Betul. Karena memang karena levelnya Semakin tinggi juga rupiahnya. arti memang dianggap mampu. Iya nggak mampu, iya. Kamu gunakan air berapa? Itu artinya sistem perhitungan kita progresif. Jadi nggak asal apa gitu. Dan itu juga begini, kalau menurut ketentuan peraturan PUPR, penduduk Penajam itu seyogyanya menggunakan air itu per orang ya 60 liter per hari per orang harusnya. Tapi pada kondisi sekarang kalau dirata-ratakan per orang itu 240 liter per hari per orang. Jadi naik 3 kali lipat penggunaan airnya. Jadi dari kita bangun pagi sampai mau tidur lagi itu hanya 60 liter menurut ketentuan. Harusnya. Ya untuk daerah
kategori Kabupaten Penajam ya, itu harusnya segitu. Tapi faktanya di lapangan itu 240. Ada apa, Pak? Ada mungkin sharing curi air? Mungkin itu pertama. Yang kedua, daerah kita ini kan bukan daerah dingin ya. Iya. Tadi daerah khatulistiwa yang lumayan panas ya. Jadi Orang yang sedang menggunakan air, senang dekat dengan air gitu ya. Sehingga mungkin dia tidak mandi, tapi ya nyiram-nyiram, nyiram-nyiram, cuci cuci motor, noki robeni, ya kan? itu dia. Jadi jadi akumulasi. Jadi terakumulasi. Dengan cara kita menjaga air, kita menjaga lingkungan kita. Ini Betul. karena Jadi hemat air, hemat biaya. hemat air kan Hemat biaya. Kan itu ya? Ya. ini Ya. eh, yang saya tanya bahwa apa terobosan yang bisa dilakukan masyarakat eh, yang bakal dilakukan oleh Ya. PDAM ini kan alhamdulillah selama 4 tahun terakhir itu kan udah laba ya. Setelah beroperasi hampir 15 tahun selalu mengalami kerugian, sekarang kita laba. sudah untung ya? Itu udah laba. Wah, alhamdulillah ya Pak. Kan semua wilayah Nah, alhamdulillah. BUMN yang Iya. Alhamdulillah kita udah laba walaupun nggak seberapa. Nah, terobosan yang kita lakukan adalah dalam upaya untuk mendukung program pemerintah dan program Bapak Bupati dan Bapak Wakil, kita mengambil alih peran strategi dari proyek beliau yakni gratis air. gratis. Iya, jadi seluruh anggaran mungkin sekitar 80% dari laba perusahaan terhitung mulai tahun kemarin itu kita manfaatkan dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi. Tapi tidak semua. Ada 2 subsidinya. Apa-apa gitu, Pak? Yang pertama itu subsidi 5%. Heeh. 5% itu berlaku untuk semuanya. Jadi 5%-nya itu dibayar oleh PDAM. Nah, yang kedua Dari hasil laba itu. dari hasil laba. Nah, kemudian yang kedua sudah berlaku 6 bulan terakhir ini ya. Kita memberikan gratis penggunaan air sebesar 10 kubik untuk masyarakat yang berkategori R2, masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan 50 kubik untuk seluruh rumah ibadah, masjid, pura, gereja, ya. Itu semua dibayar oleh PDAM kalau dia penggunaan airnya 50 kubik. Kalau dia misalnya menggunakan 51 kubik ya dia cuma bayar 1 kubik ke PDAM. Itu di free. Free. Jadi sebenarnya bukan free ya, karena yang bayar PDAM kan. Gratis. Ya gratis lah ya. Ya kayak Ganspul lah ya. Subsidi. Betul, subsidi silang. Karena nanti itu kalau ada pertanyaan misalnya apakah itu berlanjut? Kami yakin berlanjut karena hitungan-hitungan kami di atas kertas ya memungkinkan dan kita masih lakukan. Pak Dirut, terakhir pesan buat para konsumen kita yang hari ini menggunakan PDAM. Oke. Terima kasih Mas Said untuk bincang-bincang hari ini. Yang pertama tentu kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan yang telah berkontribusi sehingga perusahaan ini bisa survive sampai dengan saat ini dalam memberikan dukungan kepada program-program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kemudian yang kedua dan yang tidak kalah penting, kami menyarankan dan menghimbau pada kondisi saat ini supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan air agar melakukan penghematan karena hemat itu berarti juga hemat biaya, begitu. Dan yang terakhir barangkali yang ketiga tentu kami menerima saran dan kritik bila mana ada hal yang kurang berkenan dalam proses pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Penajam khususnya kepada seluruh pelanggan. Barangkali itu Mas Said. Terima kasih Pak Dirut. Tidak akan rutin Pak Dirut. Dan semoga Pak Dirut tidak bosan mungkin sebulan atau 3 bulan kali. Insya Allah. Siap. Sebagai ikut serta membantu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Saya bersama Direktur Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.